Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bagus Pancawiratama, teman-teman. Hari ini saya akan memberikan tutorial gimana cara membuat kutipan atau citation beserta membuat daftar pustaka atau bibliografi secara otomatis. Teman-teman pasti pernah membuat karya tulis, jurnal, makalah lah. Yang mana intinya teman-teman mengambil pendapat dari buku, jurnal, atau dari website, dari internet. Biasanya menurut Purwanto. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kalau Anda buat secara manual, bisa Anda bayangkan ketika dia nanti akan membuat daftar pustaka banyak seperti ini, Anda akan ketik secara manual juga. Belum lagi nanti jika di perjalanan ada penambahan atau ada revisi atau ada kesalahan, pasti teman-teman akan repot untuk mencarinya. Nah, sebenarnya di MS Word ini sudah disediakan layanan untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, yang mana menunya ada di menu reference. Nanti ada di sini citation itu untuk kutipannya, kemudian nanti bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Nah, ini kita buat saja. Ini nanti sudah saya siapkan nih, misalnya ini pengarangnya, kemudian sampai penerbitnya lengkap. Nanti kita buat caranya. Nah, ini karena misalnya kita punya ketikan dulu. Ini saya buat bab 2, di sini kajian pustaka. Kemudian ini ditengahkan. Kemudian di sini 2.1 misalnya landasan teori. Nah, kemudian di sini ada di landasan teori ini misalnya ada ketikannya. Karena saya tidak punya ketikan, saya buat seperti ini saja. Nah, ini misalnya ketikan saya. Nah, di sini nanti ada ini di paragraf utamanya ada 1, ada 2, ada 3 paragraf. Nah, dari 1 ini nanti ada kutipan, ada kutipan, ada kutipan. Nanti hasilnya kita buat di sini daftar pustakanya. Nah, untuk membuat kutipannya, kita kan tadi sudah menyiapkan nih. Kita sudah menyiapkan nama pengarangnya. Jadi langkahnya adalah reference insert citation. Oh, di sini reference, kemudian minute short dulu karena kita baru membuat dari awal. Kemudian pilihannya adalah new. Nah, ketika kita pilih new, nah tipe shotnya itu harus Anda tentukan karena kita membuat dari buku, berarti kita book. Di sini ada jurnal, kemudian nanti ada website, sampai nanti di sini makalah dan lain-lain, ada semuanya di sini. Karena kita pilihnya buku, kita pilih book. Kemudian di sini author adalah penerbitnya atau pengarang. Kalau dia lebih dari satu pengarang, boleh diedit sini, isikan nama awal, nama belakangnya. Nah, karena kita tadi sudah mempersiapkan. Nah, kita coba nanti kita masukkan ini manage shots, kemudian di sini pilih new. Nah, kemudian ini adalah book. Nah, author ini adalah nama pengarangnya. Di sini berarti Ibnu Katsir. Kemudian title-nya adalah Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tahunnya itu 2006. Kemudian di sini kotanya adalah Jakarta. Penerbitnya di Jakarta. Kemudian publisher-nya itu adalah Pustaka Imam Syafi'i. Nah, begitu ini sudah selesai, silahkan teman-teman klik OK. Pastikan lagi ini sumbernya adalah dari buku, kemudian data bukunya ini yang akan Anda sadur, kita OK. Nah, setelah dia berhasil, dia akan masuk seperti ini. Nah, kalau dia sudah masuk, berarti ini masukkan, klik copy, dia akan masuk di list yang akan kita buat. Karena ada
Yang kedua kita buat di sini. Yang kedua, kita pinggirkan dulu. Saya pilih new lagi. Kemudian saya tetap masih dari buku Herman Arif. Kemudian detailnya jaringan syaraf tiruan teori dan aplikasi tahun 2006 Yogyakarta kotanya, kemudian tulisnya adalah penerbitnya penerbit Andi. Oke. Kemudian masih ada lagi yang ketiga, itu adalah di sini saya ambil Sofyan Syarif Arahab. Title adalah analis kritis atas laporan keuangan. Tahunnya adalah 2008, Jakarta, PT Raja Grafin. Mohon maaf, Grafindo. Oke. Nah, ini misalnya sudah selesai. Nanti yang keempat kita coba untuk percobaan di perjalanannya. Di tengah perjalanan kita ada revisi atau penambahan. Ini klik OK. Nah, untuk menyisipkan citationnya atau kutipannya, ini misalnya paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini ada kutipan dari yang sudah kita buat tadi. Misalnya untuk paragraf pertama itu kita ada kutipan dari si Ibnu Katsir. Kita ambil dari Ibnu Katsir, berarti letakkan di sini kursor, kemudian insert citation. Nah, tinggal pilih. Di paragraf pertama tadi kita mengambil pendapat dari siapa? Arif, Arhab, atau Ibnu Katsir. Nah, karena kita tadi mau mengambil dari Ibnu Katsir, ini udah otomatis nih Katsir ini sudah dibalik dia. Biasanya kan daftar pustaka seperti itu. Nah, ini berarti tinggal dipilih. Nah, ini secara otomatis akan tertulis di sini. Nah, nanti untuk daftar pustakanya jika ada kesalahan kita tinggal mengedit di sini. Untuk paragraf kedua kita misal ambil dari Arif Hermawan. Dan paragraf ketiga kita ambil dari Arhab Sofyan ini. Nah, ini sudah untuk citationnya sudah, atau untuk kutipannya. Berarti kita akan membuat daftar pustaka di sini. Daftar pustakanya tidak perlu kita ketik lagi. Tinggal langsung saja tentukan di reference di sini bibliografi, kemudian silahkan kalian pilih yang mana. Nah, ini ada. Tinggal masukkan saja atau pilih insert bibliografi. Kita tunggu. Nih, secara otomatis di sini dia muncul sendiri yang sudah kita buat tadi. Jadi itu nanti kalau langsung kita buat dia di sini, kita ulangi, coba kita ulang lagi. Kalau di 2007 sedikit beda dengan 2019. Bibliografi, kemudian Anda pilih bibliografi. Nah, ini dia otomatis dia pindah ke halaman berikutnya, tidak masalah. Ini tinggal kita enter saja. Nah, ini cirinya kalau dia sudah berhasil. Ada update citation and bibliografi, berarti ini kalau ada penambahan tinggal kita klik aja update. Nah, untuk ini tinggal kita ganti saja tulisannya. Daftar pustaka.
kemudian anything-nya ditengahkan, dikasih warna hitam, tulisannya tinggal ini diganti misalnya 14 atau tulisannya diganti. Oke, daftar selesai. Jadi Anda tidak perlu susah payah membuat daftar pustaka. Nah, misalnya di sini ada penambahan 1. Nah, di paragraf terakhir ini ada satu lagi. Yang ini tadi belum kita masukkan adalah yang Muhammad Adim ini. Berarti kita reference, kemudian minute shot, masukkan lagi. Ini berarti sudah dipakai. Masukkan lagi. Ini yang keempat. Minute shot. Kemudian ini. Ini kemudian di sini masukkan Muhammad Fauzil Adhim, titelnya Syekh Genggam Iman Anak Kita, yearnya 2013, Yogyakarta, Pro Media. Ini oke. Ini dia sudah masuk di current listnya. Kemudian kita close. Nah, misalnya di sini di paragraf terakhir ini ada kutipan yang dari Muhammad Adim tadi, dari Genggam Iman tadi lah itu. Nah, dia sudah ada. Berarti di daftar pustakanya harusnya kan berubah. Kalau secara manual kita ketik dia, tapi kalau di sini kita tidak perlu ketik, tinggal kita update citation, kemudian dia akan muncul sendiri. Nih, Adim MF. Secara otomatis dia akan mengurutkan sesuai abjad, kemudian sesuai urutan, sudah teratur semuanya. Bahkan untuk penulisan daftar pustakanya sudah sesuai dengan EYD ataupun sudah sesuai dengan aturan penulisan kutipan dan daftar pustaka yang baik. Bayangkan jika Anda membuat karya tulis itu lebih dari 50 lembar atau 100 lembar, kutipannya banyak. Ketika Anda lakukan menggunakan fasilitas minute shot ini, pasti akan sangat mudah memanajemen daftar pustaka dan citationnya. Jika ada kesalahan, cukup yang diedit adalah di minute shotnya, bukan di ketikannya ini. Ini tidak perlu di edit, ini cukup diupdate saja. Jika ada kesalahan berarti Anda beneri pada menu manage shotnya ini. Nah, ini ada menu edit. Kesalahannya di mana? Apakah tahun, apakah penulisan sumber dan sebagainya, apakah dia dari buku dan semuanya. Nah, yang jelas reference manage shot ini sangat membantu. Citation itu untuk menuliskan kutipan, jadi tidak perlu panjang lebar, cukup seperti ini. Adim 2013, nanti kalau dilihat di daftar pustaka, dia pasti ada. Dan tidak ada kutipan yang terlewatkan yang akan tertulis di daftar pustaka. Baik, itu saja. Silahkan Anda tonton video ini baik-baik, secara berlahan. Silahkan Anda bisa langsung terapkan atau Anda uji coba. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.